Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bertambah semangat lagi, bertambah bangkit lagi, bertambah sehat lagi, sehingga pulih sampai benar-benar pulih total. Amin Allahumma amin. Saya doakan insya Allah teman-teman. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi di channel YouTube Kang Sunandi. Masya Allah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini ada yang bertanya kepada saya langsung, bagaimana sih Kang, kok malam nggak bisa tidur, selalu terkejut, selalu bangun dadakan, selalu begini dan begitu. Intinya malam nggak bisa tidur nyenyak. Intinya setiap malam itu nggak bisa tidur maksimal teman-teman. Baik, saya kupas satu persatu. Sekali lagi teman-teman, saya di sini bukan dokter, saya bukan ahli obat, bukan ahli herbal. Saya berdasarkan hanya sebagai mantan penderita asam lambung GERD, NCT psikomatis disorder teman-teman. Baik teman-teman, jangan di skip-skip, tonton sampai habis, sampai benar-benar tuntas biar teman-teman tidak gagal paham. Yang baru bergabung teman-teman, jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe teman-teman, karena buat saya pribadi subscribe itu sangatlah penting. Kenapa? Agar video-video saya bisa jauh lebih berkembang. Kalau sudah berkembang itu berarti menambah semangat saya untuk memberikan seputaran asam lambung GERD, NCT psikomatis disorder teman-teman. Baik teman-teman, jangan lupa di share-share bila mana emang video ini manfaat untuk orang lain juga. Jangan lupa like-nya, jangan lupa komennya juga. Insya Allah teman-teman, mudah-mudahan menjadi salah satu berkah. Baik teman-teman, maaf saya juga bikin videonya sambil nyetir, sambil jalan teman-teman ya, karena sibuk, istilahnya sibuk, jadwalnya memang sedikit padat teman-teman ya. Baik, begini teman-teman, maaf saya sambil nyetir teman-teman, biar videonya kelar, kitanya juga acara bisa selesai. Begini teman-teman ya, kenapa sih setiap malam itu nggak bisa tidur? Nah, selalu terkejut bangun. Dulu yang saya alamin itu teman-teman, yang saya rasakan dulu itu, memang nggak bukan beberapa hari, bukan beberapa minggu, tapi bulanan teman-teman. Itu yang dulu saya rasakan teman-teman. Saya bercerita berdasarkan dengan pengalaman saya teman-teman. Begini, kenapa sih kalau malam itu nggak bisa tidur? Wajar teman-teman. Kita itu yang untuk penderita asam lambung GERD, NCT psikomatis disorder teman-teman, itu karena pikiran kita, otak kita, sugesti kita, insting kita itu lagi bener-bener lagi waspada banget, terus lagi pokoknya waspada banget. Jangan lupa pakai sabuk pengamannya ya. Bahaya sih netizen kalau nggak pakai sabuk pengaman. Begitu teman-teman. Jadi kembali, kenapa selalu waspada? Pikiran kita selalu waspada. Karena kenapa bisa bilang waspada? Karena banyak yang dirasa-rasa. Waduh begini, waduh begitu, dia waspada. Duh, jangan-jangan seolah-olah hidupnya itu untuk penderita asam lambung GERD, NCT psikomatis disorder itu teman-teman, minimal itu rata-rata semuanya ya teman-teman, seolah-olah hidupnya tuh paling menderita. Seolah-olah hidupnya tuh paling sengsara, karena susah ingin mendapatkan kebahagiaan, susah ingin mendapatkan keceriaan, susah banget. Walaupun kumpul bersama keluarga, bersama teman-teman, lagi bahagia, lagi senang-senang, kita yang punya penderita asam lambung GERD, NCT psikomatis disorder itu teman-teman, ya Allah, udah nggak ada bahagianya, udah nggak ada cerianya, karena otak kita tertuju dengan fokusnya ke penyakit, fokusnya ke sensasi, fokusnya lagi kemana lagi, bukan ke sensasi. Seolah-olah, waduh, jangan-jangan hidup saya udah nggak lama lagi, jangan-jangan saya begini, dan selalu seperti itu aja teman-teman. Nah, jangan khawatir teman-teman. Di sini jangan khawatir, saya tidak ada obatnya, tapi ada solusinya untuk cara mengalihkannya teman-teman. Nah, untuk yang tidak bisa tidur malam, begini teman-teman, yang dulu saya rasakan itu, karena memang saya udah berusaha gitu teman-teman ya. Diusahakan hindari rebahan di siang hari. Satu, hindari rebahan di siang hari. Yang kedua teman-teman, hindari istirahat di siang hari. Dihindari, jangan pernah tidur siang, jangan pernah kebanyakan rebahan. Walaupun teman-teman itu ya dikatakan untuk penderita asam lambung GERD, NCT psikomatis disorder teman-teman, lebih dominan tuh, lebih seneng rebahan, nonton handphone, tidur, makan, tidur lagi, kemana-mana malas. Jangan diturutin teman-teman. Kalau teman-teman semakin diturutin, badan kita kurang gerak teman-teman. Udah kalau kurang gerak ya teman-teman, otomatis sensasi itu bakal awet teman-teman gitu. Kalau teman-teman nggak punya NCT-nya itu nggak masalah, sensasi banyak juga masih bisa dialihkan. Tapi kalau yang punya NCT psikosomatis, waduh teman-teman, jangankan masalah
masalah sakit kepala, dada sakit, napas sesak teman-teman, bentol aja udah pikirnya kemana-mana. Padahal ada bentol pikirnya kemana-mana, tenggorokan sakit pikirnya kemana-mana. Apalagi kalau kepala keleyangan, kepala sakit, napas sesak, itu udah pikirnya kemana-mana. Itu ya ciri khas yang punya anxiety psikosomatis teman-teman. Nah, baik begitu teman-teman. Jadi ayo perbanyak aktivitas di siang harinya. Entah itu jalan-jalan kemana ke, kalau memang ada kendaraan muter kita kemana ke, ngabisin bensin seliter 2 liter mah nggak masalah teman-teman, yang penting kita happy, don't worry be happy, ya pokoknya harus bahagia. Untuk penderita asam lambung, GERD anxiety psikosomatis disorder itu wajib bahagia, mau seperti apapun gimana caranya, yang penting bahagia. Karena apa? Itu yang bisa memulihkan psikosomatis kita, memulihkan anxiety kita, memulihkan kestabilan tubuh kita teman-teman. Nah begitu teman-teman. Jadi perbanyak clue healingnya nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu mahal-mahal. Pergi ke kebun-kebun gitu teman-teman, pergi ke kebun-kebun, pergi ke sawah. Yang penting hati tenang, pikiran tenang, hati senang, begitu teman-teman. Nah walaupun ada yang pakai mobil silahkan kita jalan-jalan. Untuk latihan teman-teman, latihan di siang hari sampai sore hari biar malamnya kita bisa tidur maksimal teman-teman gitu. Latihan, setelah latihan teman-teman ya, kalau misalnya nggak punya mobil Kang, saya pakai motor. Nggak punya juga jangan nyerah, justru bagus jalan kaki, keliling-keliling kampung. Dulu saya begitu, walaupun ada mobil, ada motor ya, saya jalan kaki aja karena lebih sehat begitu teman-teman ya. Itu lebih enak. Nah, begitu teman-teman yang dulu saya rasakan itu teman-teman. Nah, terus selain kita pergi healing, belajar, walaupun teman-teman ya, dulu yang saya rasakan teman-teman itu pergi dari rumah ya, saya untuk memasakkan diri untuk melawan mental gadungan, mental kalengan, masih di lingkaran siluman teman-teman ya. Belum jadi mental Benteng Takeshi, belum teman-teman. Waktu itu saya pergi dari rumah, saya bawa mobil sendiri, baru keluar rumah, belum sekilo, paling 300 meter baru keluar, udah di jalan raya baru keluar, itu langsung keluar keringet dingin. Sudah keringet dingin keluar, tremor, pusing, keleyangan, kayak mau pingsan pada waktu itu teman-teman. Tapi saya bilang, aduh saya balik lagi ke rumah, saya nggak jadi, saya tiduran lagi. Itu orang penderita asam lambung ya, GERD anxiety psikosomatis disorder itu rata-rata lebih dominan, lebih senang tidur di rumah, rebahan, malas-malasan dan sebagainya. Begitu aja. Kalau kita nurutin hawa nafsu, kalau kita nurutin keinginan kita bermalas-malasan, kita sembuhnya lama itu teman-teman. Kenapa? Sensasinya nggak pergi-pergi, sensasinya masih di situ, masih awet, lebih dominan, awet banget sensasinya. Nah, jadi teman-teman, kita lawan anxiety kita lawan, kita berjuang, kita lawan, karena pola pikir kita memang harus benar-benar distabilkan teman-teman. Ada di pola pikir kita, ada di mental kita. Kita harus bisa melawan mentalnya, mental gadungan, mental kalengan tersebut. Harus kita pergi mendobrak lingkaran siluman tersebut teman-teman. Itu teman-teman yang kita harus perjuangkan teman-teman. Nah terus juga teman-teman ya, selain itu ya teman-teman, yang perlu kita ketahui berdasarkan dengan pengalaman saya agar malamnya tidur maksimal teman-teman, banyakin aktivitas di siang hari. Banyakin aktivitas di siang hari seperti apa? Seperti kayak saya potong rumput di rumah-rumah, saya bersihin rumah gitu ya. Terus saya juga bersihin kendaraan ya, dari bodi saya bersihin kendaraan sampai ke mesinnya saya alihkan pada waktu itu. Terus aja besok-besoknya lagi saya bikin bikin sesuatu yang ya dikatakan ngebersihin dapur. Pokoknya kerjaan rumah tuh saya pakai semuanya. Intinya bisa mengalihkan agar saya tidak tidur siang, agar saya bisa menghindari tidur siang atau rebahan di siang hari, seperti itu. Nah kalau di sore hari kita tidur emang nggak boleh, tidak dianjurkan teman-teman ya. Nah kenapa kita agar bisa badan kita suruh capek dulu di siang harinya, banyak aktivitas di siang harinya, itu juga bagus teman-teman, agar kita bisa istirahat malamnya maksimal. Jangan pernah rebahan kelamaan, boleh rebahan, istirahat boleh, maksudnya istirahat itu bukan tidur, rebahan gitu kan. Setelah rebahannya boleh, tapi nggak usah lama-lama, barangkali ketiduran. Kalau udah ketiduran nanti malamnya susah, apalagi kita yang penderita asam lambung, GERD anxiety psikosomatis disorder, kerja kita masih lebih capek pola pikir kita. Akhirnya kita saking capeknya nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Kenapa? Galau, gelisah, gundah gulana, wah pikirannya kacau, wah mikirin penyakit, stres teman-teman. Kenapa ya penyakit nggak kunjung sembuh? Kenapa ya sensasinya aku ini apa nih? Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Waduh, pokoknya selalu berangan-angan, selalu mendiagnosa diri sendiri.
Memang susah untuk bahagianya teman-teman, untuk penderita asam lambung GERD NCT psikomatis. Bener teman-teman, duit banyak juga nggak silo. Dulu waktu saya itu nggak silo, saya pengen sembuh nggak bisa. Saya pergi ke ini, pergi kemana aja saya berobat itu nggak ada. Ternyata emang nggak ada obatnya. Obatnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Ya bagaimana caranya untuk bisa melawan melawan mental gadungan dari pola pikir kita yang negatif teman-teman. Jadi agar kita bisa tidur malamnya maksimal. Kalau sudah tidur malamnya maksimal teman-teman, itu ke badan juga enak teman-teman. Sebetulnya sih nggak jadi masalah, mau begadang nggak jadi masalah. Cuman teman-teman ya, karena kita mempunyai NCT psikomatis disorder teman-teman, itu sangat penting. Yang untuk penderita asam lambung, bukan hanya asam lambung saja, untuk penderita NCT psikomatis disorder itu teman-teman penting itu istirahat malamnya. Kenapa? Biar otak kita fresh lagi, biar otak kita stabil lagi, imun juga bertambah lagi gitu teman-teman. Makanya di program teman-teman, kalau pagi olahraga pagi, kalau sudah bisa istirahat malam, tidur malam gitu, paginya di program kita harus olahraga pagi 40 sampai 1 jam. Kalau nggak kuat belajar untuk awal-awal ya 20 menit lah gitu, jalan kaki ataupun lari-lari kecil gitu teman-teman. Sampai waktu itu saya 40 menit ya sampai 1 jam lah teman-teman ya. Setelah itu di program dari jam 7 sampai jam 8 ya, terus pemanasan saya sampai jam 9. Terus saya dari 9 saya mandi beres-beres, sarapan lagi 2 kali sarapan. Nah udah beres, saya kesibukan apa lagi nih kesibukannya? Saya bikin kesibukan yang lain. Saya beres-beres rumah, saya beres-beres kebun, saya beres-beres ya kendaraan saya, bagaimana pokoknya saya dialihkan. Sampai tahu-tahu ya zuhur, sholat selesai, saya silaturahim, main, pergi ke rumah sahabat-sahabat, main pergi ke sana, pergi ke, saya sibukkan dengan obrolan, nggak berasa terus saya siang itu saya sibukkan waktu dulu. Nah setelah disibukkan tahu-tahu waktunya nggak berasa, sore aja. Nanti sorenya saya main ke sawah, saya main ke hutan, saya pengen ke pinggir-pinggir kali. Ya pokoknya saya mengalihkan aja gitu, walaupun sensasinya timbul teman-teman, walaupun sensasinya ada, saya berjalan dablek bahasanya, saya belajar masa bodoh amat dengan sensasi, karena saya yakin apapun sensasinya bukan merupakan sesuatu yang berbahaya, dan ini sangatlah aman teman-teman, tidak berbahaya. Bisa banyaknya muncul sensasi, bahkan sampai ribuan sensasi, itu semuanya terjadi dari pola pikir kita. Nah, cara untuk mengalihkan pola pikir itu bukan pakai obat. Sekalipun ada obat yang bagus, sekalipun ada dokter yang sangat luar biasa dokternya, itu teman-teman ujung-ujungnya apa? Obat penenang. Kalau sudah penenang, hari itu memang tenang, kita bisa tidur, bisa tenang. Kalau sumpama obatnya itu dosisnya sudah nggak ada, ya kita kembali stres lagi. Mau sampai kapan kita ketergantungan pakai obat? Jangan teman-teman. Kita masih bisa sembuh alami tanpa obat, tanpa herbal. Kita bisa sembuh, bisa sehat murni tanpa obat, tanpa herbal. Kalau sembuhnya tanpa obat, tanpa herbal, teman-teman, insya Allah itu nanti sensasi itu nggak akan balik lagi, penyakit nggak akan balik lagi, selamat insya Allah. Begitu teman-teman, jangan sembuh pakai obat gitu ya. Kenapa kalau sembuh kita pakai obat? Aduh teman-teman, mohon maaf, terkadang kita ketergantungan pakai obat itu sangatlah beresiko lah teman-teman ya, beresiko hanya menunda-nunda sesaat doang gitu teman-teman. Nah untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada ya, insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan teman-teman ini bisa menerapkan metode-metode yang sesuai dengan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya alami teman-teman. Seperti ya kayak tadi di siang harinya itu teman-teman harus banyak aktivitas agar bisa tidur malam teman-teman. Kenapa? Karena ada yang ke saya tuh, Kang, kenapa sih setiap malam itu saya tidur lalu udah enak tidur baru setengah jam ataupun 1 jam tiba-tiba terbangun kaget. Wajar teman-teman, karena otak kita lagi waspada, otak kita lagi bener-bener, pikiran kita lagi waspada, lagi mewaspadai seluruh anggota tubuh semuanya teman-teman. Kenapa? Karena kita masih bisa merasakan sensasi sekecil apapun sensasinya. Yang untuk penderita asam lambung GERD NCT psikomatis disorder teman-teman, itu masih berasa teman-teman. Bedanya yang kita nggak punya NCT psikomatis teman-teman ya, mau ada sensasi begini kita udah baal, udah nggak punya ada rasa gitu. Tapi yang mempunyai NCT psikomatis disorder teman-teman, itu rata-rata sedikit pun sensasinya itu berasa banget, sedikit pun walaupun sedikit ya, itu berasa banget, dan itu langsung dipikirin di kita, aduh ini kenapa lagi, waduh ini jangan-jangan begini. Nah udah pokoknya capek kita mikirin kayak gitu, capek udah teman-teman, nggak ada untungnya mikirin seperti itu, cuek kita pokoknya, cuek, bodoh amat apapun sensasinya, bodoh amat, yang penting mah itu sensasi aman teman-teman. Jangan khawatir. Untuk penderita asam lambung GERD NCT psikomatis itu kuncinya ada 2, di pola pikir kita
di mental kita. Nah, anxiety ataupun anxiety itu teman-teman, itu mental sebetulnya. Mental kita nih, emang kita katakan mentalnya masih mental gadungan teman-teman. Masih cemen mental gadungan ini teman-teman. Kenapa masih cemen mental gadungan tersebut? Nah, karena kita pergi ke keramaian takut, pergi keluar takut, pergi ke sholat Jumat juga takut, pergi ke tempat hutan apalagi. Pokoknya kita serba takut, apalagi nggak ada teman, nggak ada saudara, nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada suami, semua serba takut. Kenapa? Karena takut kumat, takut resiko nanti kalau ada apa-apa bagaimana, siapa yang mau nolong dan sebagainya. Selalu berpikir seperti itu. Wajar teman-teman yang punya penderita asam lambung, GERD and sensitive psychosomatic disorder itu pasti seperti itu teman-teman. Rata-rata 99% saya rata-rata yang mempunyai penderita asam lambung GERD and sensitive psychosomatic disorder itu rata-rata seperti itu teman-teman, rata-rata gitu. Kalau saya lihat survei, saya lihat teman-teman yang lain jawab, bahkan ya mohon maaf kalau disumpama komen ataupun ada komunikasi langsung lewat WA ke saya jarang dibalas, karena yang masuk ke saya itu ratusan teman-teman, bukan 10-20, ratusan yang ke saya itu. Saya bingung, sedangkan saya ada schedule juga yang lain, acara yang lain, banyak urusan yang lain, tapi saya balas komen-komennya, berusaha untuk Anda semua. Yang penting Anda semuanya dimanapun teman-teman berada ya, apapun agamanya, apapun sukunya, dari manapun wilayahnya, kalian adalah saudara-saudara saya yang wajib saya memberikan motivasi agar kalian semuanya sembuh total seperti saya, sehingga baal apa itu sensasi itu. Begitu teman-teman, insya Allah saya doakan buat teman-teman dimanapun teman-teman berada, dimanapun teman-teman berada, di apapun sukunya, apapun agamanya, saya doakan kalian adalah saudara-saudara saya yang wajib saya doakan agar teman-teman sehat dan sembuh total seperti sedia kala, bahkan harus lebih sehat lagi, harus lebih semangat lagi, bahkan harus lebih sembuh lagi. Itu yang saya harapkan teman-teman. Nah, baik teman-teman, untuk semuanya teman-teman dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah, yang Allah sehatkan, yang Allah berikan kemuliaan buat teman-teman semuanya, berikan panjang umur semuanya buat teman-teman semuanya. Teman-teman harus semangat, harus berjuang, tetap semangat. Kuncinya adalah semangat teman-teman, kuncinya semangat. Ayo kita beraktivitas di siang hari agar malamnya kita bisa istirahat di malam hari, agar istirahat kita bisa maksimal teman-teman. Kalau sudah maksimal enak, badan juga seger, bangun juga udah enakan teman-teman. Terus juga kita kalau semua olahraga paginya, kalau istirahatnya cukup, itu sangatlah luar biasa, sangat enak di badan juga. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya video-video saya itu menjadi manfaat buat teman-teman. Kenapa kita malam itu nggak bisa tidur ya, kenapa selalu gelisah, karena cari pola pikirnya kita. Satu, memang istirahat malamnya kurang karena kita terlalu banyak rebahan di siang hari dan kita tidak ada aktivitas di siang hari. Maka ayo perbanyak aktivitas di siang hari ya, hindari rebahan ataupun tidur siang, hindari teman-teman banyakin aktivitas ya, biar seluruh capek dulu teman-teman. Kalau sudah banyakin aktivitas, nah yang ketiganya caranya teman-teman, buang pikiran-pikiran negatif. Jangan berpikir tentang penyakit, jangan berpikir tentang resiko, jangan berpikir tentang begini, jangan abaikan pola pikir yang negatif, abaikan. Karena sekali lagi teman-teman, setiap video saya selalu menyampaikan, untuk penderita asam lambung, GERD and sensitive psychosomatic teman-teman, tidak berbahaya, tidak sama sekali teman-teman. Tidak ada yang dikatakan sejarah ini bahaya, efeknya apa, nggak ada efeknya. Efeknya kemana? Ke ini aja, pola pikir kita selalu pikirannya buruk aja, takut begini, takut begitu, selalu jadi bocing. Kalau orang Cirebon bilang bocing itu mentalnya udah cemen banget pokoknya teman-teman. Nah, baik teman-teman, untuk teman-teman untuk penderita asam lambung GERD and sensitive psychosomatic disorder teman-teman, hajar dan lawan mental gadungannya. Harus kita bisa mendobrak daripada lingkaran silumannya. Dengan caranya tanamkan metode-metode dari saya pribadi seperti jogging, olahraga pagi, banyakin aktivitas di siang hari ya. Kalau yang kerja ya alhamdulillah, kalau yang kerja itu, yang nganggur, kadang yang belum ada kerjaan, masih belum ada aktivitas, carilah banyak aktivitas di siang hari dan hindari rebahan di siang hari, hindari tidur siang ya, agar kita malamnya bisa tidur maksimal. Terus abaikan pola pikir yang menyudutkan kita ke keterpurukan. Contohnya begini, waduh mikirin penyakit, mikirin ini, mikirin itu, lah pokoknya abaikan saja. Yang penting teman-teman nih, cuek masa bodoh, belajar ndablek. Itu kuncinya, ndablek ya. Kuncinya apa teman-teman? Ndablek. Itu doang kuncinya, udah nggak ada kunci lagi. Bismillah, insya Allah pasti bisa. Ayo semangat teman-teman, pasti bisa. Banyakin aktivitas,
keluar rumah di siang hari agar malamnya bisa tidur istirahat yang tenang, insya Allah. Itu saja yang bisa saya berikan teman-teman, karena posisi saya mau di jalan teman-teman ya. Ini sangat luar biasa teman-teman. Saya mencoba memberikan kesempatan buat teman-teman untuk bikin video agar ini mudah-mudahan jadi manfaat untuk teman-teman semua, insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman cepat baik, cepat sehat, semangat dan bangkit. Kejarlah kebahagiaan, kejarlah keceriaan, kejarlah sehat, insya Allah teman-teman. Barokah, bakal sehat, sembuh total, umur panjang, amin Allahumma amin. Dan Allah selalu berikan rezekinya buat teman-teman semua. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jelek dari saya pribadi. Al insanul makhluk khotow wa nisan. Saya manusia biasa, tempat salah dan khilaf. Jadi mohon maafnya barangkali salah-salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maafnya karena saya juga manusia biasa, al-fakir, yang doif, yang lemah. Saya minta maafnya. Mudah-mudahan video ini manfaat buat teman-teman, bisa membantu teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan sekian banyak sensasi. Saya minta maafnya. Mudah-mudahan ini jadi manfaat. Insya Allah teman-teman semangat dan sembuh, sehat selalu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.